Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat global. Kali ini saya akan membahas tentang kalkulator rasio by global. Kalkulator rasio by global ini adalah aplikasi yang kami buat khusus untuk peserta pelatihan FTTH. Awalnya, namun semakin kesini banyak sekali yang selalu meminta untuk bisa memilikinya. Oke, sahabat global, aplikasi ini memang kami buat untuk memudahkan dalam menghitung rasio, lusis, dan bagaimana caranya mendapatkan nilai dari laser yang sangat ideal yang nanti digunakan di jaringan. Nah, aplikasi ini juga dapat membuat sahabat global memahami bahwa produk yang sahabat global gunakan, khususnya splitter ratio, apakah sesuai dan recommended atau tidak. Nilai lusis yang nanti sahabat global dapatkan dengan membandingkan antara nilai lusis yang ada di tabel rasio dan nilai lusis yang sahabat global dapatkan di saat pengaplikasian di jaringan. Nah, hal ini kami buat dengan standar yang sangat recommended, standar internasional tentunya standar pabrik yang kami miliki. Jadi produk yang digunakan adalah produk global untuk membuat satu standar dari sistem manajemen lusis dan manajemen rasio. Oke, sahabat global, sekarang hal yang kita inginkan adalah laser ideal di jaringan. Tentunya kita harus pandai memanajemen. Untuk pandai memanajemen, kita mudahkan dengan adanya aplikasi kalkulator rasio by global. Tentunya global juga tidak mau membuat aplikasi yang tidak recommended. Dengan recommended, maka kami juga mengklaim itu sebagai hak cipta yang kami miliki, supaya kami juga bisa mengembangkan itu, mengupdate itu terus-menerus dan menjadi satu solusi di jaringan sahabat global maupun di sisi kami sebagai pemilik aplikasi tersebut. Nah, sebelumnya kami sudah memberikan dengan minimal belanja 750.000, kami berikan satu menu untuk akses. Di situ splitter rasio saja. Jadi sahabat global hanya bisa menghitung splitter rasionya saja. Namun karena banyak sekali permintaan di luar sana, kami akan buatkan paket seperti ini. Untuk minimal pembelian 750.000, maka sahabat global mendapatkan free aplikasi kalkulator rasio untuk menu akses splitter rasio. Hanya menu akses splitter rasio. Kemudian untuk minimal belanja 2.500.000, itu sahabat global sudah mendapatkan menu akses splitter rasio dan fine ratio, ya. Kemudian untuk level yang ketiga, minimal belanja 5 juta, sahabat global mendapatkan splitter rasio, fine ratio, jalur lurus dan jalur percabangan yang nanti sahabat global bisa input semua kebutuhan sahabat global di situ dan itu langsung terproses dengan mudah dan sahabat global bisa mengikutinya untuk membuat dana jaringan yang recommended. Nah, untuk hal itu tidak usah khawatir karena kami terpaksa harus mengkomersilkan, maka kami akan membuat video tutorial lengkap bagaimana caranya sahabat global untuk mendapatkannya. Tentunya setelah linknya sahabat global download, sahabat global harus menghubungi nomor ini, ya, yang nantinya beliau akan memberikan username dan password setelah sahabat global payment. Oke, sahabat global, semoga kalkulator rasio by global ini berguna dan tentunya kami akan terus update untuk memudahkan sahabat global dalam menggunakan aplikasi ini dan insya Allah menjadi solusi untuk ikhtiar sahabat global. Baik sahabat global, semoga menjadi solusi yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dadi Afril Anggarawansyah, support teknis PT Global Teknologi CA TV Indonesia. Baik, kita masuk ke video tutorial. Sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi kalkulator rasio by Global Teknologi. Di sini saya membuka aplikasinya menggunakan aplikasi browser laptop, yaitu aplikasi browser Google Chrome.
Bapak Ibu sahabat global bisa membuka di aplikasi browser handphone juga. Namun kalau handphone Bapak Ibu Android, Bapak Ibu bisa download aplikasi APK-nya. Namun ketika handphone sahabat global tipenya iPhone, ya silahkan buka browsernya lalu akses situsnya. Situsnya adalah calc.global teknologi.online. Jadi seperti ini situsnya .online. Kemudian akan muncul halaman login seperti ini. Begitupun dengan APK. Pada saat membuka APK-nya nanti, aplikasi Android-nya, akan ada sebuah tampilan login seperti ini. Anda diminta untuk memasukkan username dan password Anda. Kemudian kita login. Dashboard awal tampilan aplikasi kalkulator rasio by Global Teknologi ini memperlihatkan kita tentang lusis dari aksesoris perangkat fiber optik. Jadi sahabat global bisa baca ini sebagai dasar untuk berhitung menggunakan menu-menu lainnya yang ada pada kalkulator rasio ini. Kita lanjut ke menu fin rasio. Untuk menu fin rasio ini adalah menu yang fungsinya untuk mempermudah kita berhitung ketika menempatkan splitter rasio custom. Dikhususkan untuk splitter rasio custom yang 2-way. Saya ingatkan dulu, splitter custom rasio yang dimaksud adalah splitter rasio yang persentase jalurnya itu sudah dibagi tidak rata. Jadi contoh misalnya splitter rasio 2-way custom. 2-way berarti ada 2 jalur. Kalau dia di custom berarti kalau jalur yang satunya 90%, berarti yang satunya 10%. Contoh lain, kalau yang satu jalurnya 7%, maka yang jalur satunya adalah 93%. Kenapa? Karena splitter rasio untuk pembagiannya itu bernilai 100%. Lalu kemudian asumsi power laser. Asumsi power laser adalah sisa laser yang akan kita hitung. Jadi contoh misalnya redaman yang ada di OLT keluarannya 8,4 misalnya. Berarti kita tulis di sini 8,4. Nah, itu adalah nilai redaman yang akan kita hitung. Nah, kemudian contoh lainnya tentang asumsi power laser. Dari OLT kita pasang atau kita ketahui SFP-nya itu lasernya 7 dB. Kemudian kita tarik kabel sejauh 3 km, kemudian kita OPM. Setelah kita OPM ternyata mendapatkan hasil 7,7 misalnya. Nah, itu disebut juga dengan asumsi power laser. Jadi saya ingatkan sekali lagi, asumsi power laser adalah nilai redaman yang akan kita hitung. Oke, bukan berarti harus di awal OLT terus, tidak. Jadi sementara perjalanan instalasi ada kabel yang Bapak Ibu OPM, kemudian lihat sisa laser di situ, lalu Bapak mau apakan sisa laser itu, silahkan diinput di sini. Jadi kalau misalnya dapat sisa laser sisa 3 dB, ya silahkan hitung 3 dB itu. Nah, supaya jelas kita langsung ke contoh kasus perhitungan untuk menu fin rasio. Jadi contoh misalnya dari OLT saya punya laser power 8,2 dB. Kemudian setelah dari SFP saya menggunakan satu fast konektor. Di sisi samping sini adalah nilai lusis dari satu konektor. Kemudian setelah saya konektor ternyata saya spacing sebanyak 3 kali. Berarti nilai lusis sebanyak 3 kali spacing adalah 0,3. Kemudian panjang kabel misalnya 1000 meter. Jadi ternyata dari 1000 meter ini
kita butuh 3 kali spacing misalnya, anggaplah seperti itu. Sementara 1000 meter ini punya lusis 0,35. Ini sama halnya dengan 1 km kabel. Lalu kemudian saya menggunakan ODP 8 box. Sama, di sampingnya juga ada nilai lusis ODP 8 box. Kemudian saya mau menggunakan rasio 3/97. Jadi kalau di sini kita pilih 3, berarti sampingnya adalah 97. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, nilainya pasti 100. Jadi kalau di sini kita pilih 8, berarti sebelahnya 92%. Lalu kita proses. Nah, jadi cara membaca tabelnya adalah jika saya menggunakan rasio 8% untuk suplai ke ODP 8 box, maka hasilnya 14,22. Jadi saya bisa pilih rasio di sini sesuai dengan apa yang saya inginkan. Di sini kalau saya pilih 5% berarti hasilnya akan menjadi minus 16. Jadi kalau saya pilih 3%, hasilnya adalah 18,48 dan seterusnya. Dan kemudian untuk redaman terusannya yang 97% ini akan mengeluarkan laser 6,92%. Nah, saya ingatkan bahwa hasil yang ada di sini, hasil yang ada di aplikasi, biasanya kalau di kelas pelatihan kami sebutnya hasil yang ada di atas kertas, tapi ini karena berbentuk aplikasi, jadi saya katakan hasil yang ada di aplikasi itu tidak serta-merta sama dengan hasil yang ada di lapangan. Jadi contoh misalnya, hasil redaman keluaran ODP di aplikasi menunjukkan minus 18,48. Kemudian di lapangan Bapak mendapatkan nilai lusis misalnya 18,60, 18,20, itu masih berada pada nilai toleransi, tidak ada masalah. Namun jika di aplikasi mendapatkan hasil misalnya minus 18,48, kemudian di lapangan Bapak mendapatkan minus 21, minus 24, nah itu berarti harus dilakukan cross check kembali. Entah ada yang salah di cara penarikannya, entah kualitas kabel atau kualitas barangnya tidak baik, atau cara instalasi yang kurang baik. Nah, itu adalah fungsi dari menu fin ratio. Ingat, fin ratio itu intinya ada di proses pemilihan rasionya. Oke, kita lanjut ke menu splitter rasio. Menu splitter rasio ini hampir sama dengan fin rasio tadi. Yang membedakan adalah untuk splitter rasio kita sisa menambahkan target di sini, lalu aplikasi secara cerdas memilih rasio yang tepat untuk digunakan. Contoh, asumsi power laser kita punya 6 dB. Kemudian konektor kita tidak gunakan. Kemudian spacing sebanyak 2 kali. Kemudian panjang kabel misalnya 280 meter. Kemudian tipe ODP kita pakai yang 16 box misalnya. Kemudian target yang saya inginkan keluaran dari ODP itu adalah minus 18 dB. Nah, ketika saya proses secara cerdas, aplikasi langsung memilih rasio yang tepat. Rasio yang tepat untuk digunakan adalah rasio 10/90, di mana keluaran ODP nantinya menjadi minus 17,8 dB, sangat mendekati dengan target. Ingat perbedaannya tadi fin ratio dengan rasio. Tadi kalau di fin ratio itu tidak ada penulisan target di situ. Jadi kita yang memilih rasionya, rasio berapa yang tepat sesuai dengan hasil yang kita inginkan.
Namun jika di splitter rasio kita harus menginput targetnya. Di sini minus 18 target saya, dan secara cerdas ketika diproses aplikasi langsung memilih rasio yang tepat untuk digunakan. Kemudian lanjut kita ke jalur lurus. Untuk menu jalur lurus sebenarnya ini adalah rangkaian bersusun untuk splitter rasio saja. Nah, rumusnya sama dengan yang ini, cara berhitungnya sama dengan yang ini, cuman ini langsung mengangkat sisa laser menjadi asumsi laser lagi. Mari kita contohkan. Laser 8 dB. Kemudian target untuk setiap ODP nanti adalah minus 17 misalnya. Kemudian di sini saya awal OLT menggunakan satu konektor. Kemudian saya gunakan spacing misalnya 2 kali. Panjang kabel misalnya 700 meter. Kemudian ODP yang saya gunakan 8 box. Kemudian untuk jalur yang kedua tidak menggunakan konektor. Saya perbesar sedikit. Tidak menggunakan konektor. Kemudian spacing 2 kali. Panjang kabel 600 meter. ODP 16 box. Jadi kita bisa pilih mix ODP-nya. Kita mau bedakan 16 box, 16 PLC, 8 box, 8 PLC tidak ada masalah. Mau disamakan semua juga tidak ada masalah. Lanjut, misalnya ada ODP ketiga tidak pakai konektor, semua serba spacing 2 kali misalnya. Kemudian panjang kabel 900 meter misalnya, di sini ada 16 box lagi. Kemudian masih mau lanjut, 0, tidak menggunakan konektor, kemudian spacing 2 kali, panjang kabel misalnya 1200 meter. Kemudian ODP-nya pakai yang 8 box misalnya. Kemudian kita proses. Nah, secara cerdas aplikasi langsung memperlihatkan rasio yang dibutuhkan di masing-masing distribution box. Masing-masing distribution box outputnya juga sudah ada. Targetnya itu semua mendekati nilai minus 17 sesuai dengan nilai target. Dan sisa laser masing-masing ODP dan sisa laser masing-masing distribution box juga sudah diperlihatkan. Nah, dari laser tadi yang kita miliki 8 dB, kita membangun 4 ODP seperti ini. Laser kita sekarang masih ada sisa 8, laser kita masih ada sisa 3,26. Nah, itu fungsi untuk jalur lurus. Kemudian untuk jalur percabangan sedikit berbeda dengan menu yang lainnya. Di sini ada tambahan penginputan panjang kabel yang masuk ke dalam ODP dengan kebutuhan ODP dalam gang. Jadi saya gambarkan dulu seperti ini. Saya gambarkan lewat Paint saja. Nah, di sini contoh misalnya ini adalah jalan. Kemudian di sini ada lorong. Kebetulan di lorong ini saya butuh 2 ODP di sini untuk cover lorong ini. Kemudian yang ini adalah jalur lurus. Nah, bagaimana caranya untuk mensuplai 2 ODP ini agar kabel tidak masuk ke dalam lalu keluar lagi. Jadi kita hanya mempersiapkan satu splitter di sini. Jadi di sini akan ada satu fungsi splitter rasio 2 way, yang salah satu way-nya itu untuk supply ke. Jadi kita butuh splitter rasio di sini yang dimana persentase kecilnya untuk mensuplai 2 ODP di atas lorong, kemudian persentase yang besar untuk suplai ke jalur lurusnya. Kita masuk ke kalkulator rasio kembali. Contoh, misalnya saya punya laser di sini 9 dB. Di sini 9 dB, kemudian pakai fast konektor misalnya. Berarti saya ketik di sini 9 dB, kemudian fast konektornya 1,
Spacingnya anggaplah kita spacing sebanyak 3 kali. Panjang kabel yang dimaksud adalah dari sini ke sini. Jadi panjang kabel misalnya 600 meter. Kemudian panjang kabel dalam gang. Panjang kabel dalam gang yang dimaksud adalah kalau di sini butuh 2 ODP, berarti dari sini, dari lorong gang ke sini itu langsung dihitung. Contoh ini jaraknya dari sini ke sini, jaraknya 250 meter. Kemudian dari sini misalnya 150 meter. Berarti hasilnya adalah 400 meter. Nah, langsung saja totalkan berapa total kabel yang masuk ke dalam gang. Itu yang kita input ke dalam aplikasi. 400 meter. Kemudian tipe ODP yang kita gunakan dalam gang nanti adalah contoh misalnya 8 box. Kemudian kebutuhan ODP dalam gang. Kebutuhan ODP dalam gang itu adalah 1, 2. Berarti kita butuh 2 ODP. Berapa target yang kita inginkan output dari ODP? Misalnya 18 dB. Lalu kita proses. Nah, secara cerdas aplikasi juga memberikan petunjuk bahwa rasio yang kita akan gunakan adalah 10/90, kemudian 30/70, 30/70, kemudian 48/52, 48/52. Nah, jadi seperti ini rasio yang kita butuhkan untuk suplai 2 ODP di sini. Nah, jadi seperti itulah fungsi dari menu jalur percabangan. Untuk mempermudah kita memilih rasio atau menggunakan rasio yang tepat untuk menyuplai kebutuhan ODP di dalam gang. Kemudian kita lanjut ke mix rasio. Nah, untuk mix rasio ini sebenarnya butuh knowledge di kelas pelatihan, karena ini adalah teknik yang sudah di atas levelnya. Jadi ini adalah kombinasi antara custom ratio dengan average. Namun di sini saya akan perlihatkan saja seperti apa toolsnya. Jadi contoh misalnya saya mempunyai laser 8 dB. Kemudian saya pakai konektor 1. Kemudian saya splicing 2 kali. Panjang kabel 1200 meter misalnya. Kemudian saya custom ratio, bisa pakai custom ratio atau tidak menggunakan custom ratio sama sekali. Saya contohkan dulu yang menggunakan custom ratio. Misalnya saya menggunakan 5/95. Kemudian saya butuh 1 ODC average 1/4 untuk suplai ODP 4 way. Jadi nanti akan ada 4 ODP eksternal yang akan masuk ke dalam sini. Nah, sekarang kita pilih ODP-nya. ODP-nya misalnya 8 box. Kita pilih ODP-nya 8 box. Jadi hasil keluaran ODP nanti minus 23 jika kita menggunakan ketentuan ini. Namun kita bisa ganti di sini. Kalau saya menggunakan 10%, hasilnya akan 20. Berarti kalau saya menggunakan 12/88, hasilnya minus 19/73. Tapi kalau saya menggunakan 15/85, hasilnya adalah minus 18/76. Namun 15/85 ini 15%-nya itu masuk ke splitter 1/4 ke 1/8. Jadi 1/4 ini bertindak sebagai ODC, yang custom ratio ini bertindak sebagai ODC juga. Lalu yang ODP-nya itu yang 8 box. Atau kita mau menggunakan yang 2 way, bisa. Rasionya itu kita ganti misalnya 7/93, berarti keluaran ODP nanti 8. Atau kita tidak mau menggunakan sama sekali custom ratio, tapi kita mau menggunakan splitter average semua, 1/2 ke 1/4 lalu ke 1/4.
maka hasilnya akan seperti ini. Jadi semua ODC average. Tapi sekali lagi ini adalah level tingkatan yang tinggi. Sebaiknya kita mempelajari ini di kelas-kelas pelatihan. Saya sangat berharap aplikasi ini sangat bermanfaat untuk sahabat global. Semoga aplikasi ini sangat membantu sahabat global dalam mendesain dena jaringan. Cukup sekian dari saya. Saya Dedi April Anggarawansyah, Support Teknis PT Global Teknologi Kreatif Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.